Shalom, kembali lagi dengan saya di channel Suara Injil. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami memuji Engkau sebab kasih-Mu sangat besar bagi kami. Di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dalam Alkitab. Pimpinlah kami di sepanjang perenungan ini. Hikmat surgawi menjadi bagian kami dalam memahami setiap firman-Mu, agar supaya kami tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk Kristus di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di penghayatan Minggu Sengsara ke-6 ini, sebagai warga Gemim kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan kaitan tema khotbah kita adalah tangisi dirimu. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga yang digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh ini saat kita mengikuti kisah hidup Yesus dalam catatan yang disaksikan oleh kitab Injil-Injil, lebih khusus lagi saat kita tiba pada adegan kesengsaraan Yesus, kita sepakat untuk mengatakan bahwa rentetan peristiwa penderitaan Yesus bukanlah sebuah kecelakaan, atau bukan terjadi sebagai akibat dari kesalahannya atau dosanya. Maka saya mengajak kita semua untuk dapat melihat bahwa peristiwa demi peristiwa yang berlangsung di jalan Via Dolorosa Yesus terjadi sesuai dengan rencana ilahi daripada Tuhan. Saudaraku, sebelum Yesus diseret keluar di tengah kerumunan dan menjadi tontonan banyak orang, sebelumnya Yesus telah mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ia benar-benar berada dalam situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan. Para saksi-saksi palsu membuat tuduhan terhadapnya dengan tujuan untuk memberikan hukuman yang berat kepada Yesus. Berbagai cara dan upaya ditempuh oleh imam-imam besar, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bermufakat untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Pengadilan palsu dan ilegal dibuat sebagai sebuah langkah untuk menstigma atau mencap Yesus sebagai seorang pendosa dan pembuat pelanggaran berat. Akhirnya, dengan usaha yang tidak pernah berhenti, ditambah dengan kebencian dan nafsu,
mereka berhasil membawa Yesus menuju pada hukuman mati. Saudara-saudara, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kalau kita membaca, Matius memberikan kesaksian tentang kondisi yang dialami oleh Yesus. Yesus dipakaikan mahkota duri. Tidak berhenti di situ, mereka mengolok-olok dia. Mereka memukul dan mencambuknya. Dalam bagian firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita, Yesus memulai perjalanannya ke bukit, di mana tempat untuk dia disalibkan. Dan dari bacaan kita menemukan ada karakter baru yang akan mengajari kita beberapa pelajaran penting tentang pelayanan, yaitu Simon dari Kirene. Dalam perjalanan memikul salib itu juga, Yesus sempat mengajari beberapa orang di antara kerumunan itu, yaitu perempuan-perempuan Yerusalem. Mari kita perhatikan dengan teliti. Dalam perjalanan menuju penyaliban, Yesus disiksa secara brutal dan tidak manusiawi. Akibatnya dia menjadi lemah, hampir tidak bisa berdiri dan berjalan. Dan tentunya, dia hampir tidak mampu lagi memikul salib yang sangat berat itu. Keadaan ini membuat Yesus sangat menderita, sehingga ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka untuk mempercepat proses eksekusi, tentara Romawi memiliki hak menyuruh orang lain untuk memikul salib sepanjang 1 mil. Dan dicatat dalam ayat 26, mereka menahan Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salib yang berat itu. Siapa tokoh Simon dari Kirene yang tiba-tiba saja muncul dalam narasi perjalanan Yesus memikul salib? Tokoh dan latar belakang Simon dari Kirene tidak banyak diceritakan oleh Injil-Injil. Informasi yang ditemukan dalam beberapa catatan referensi, Simon dari Kirene adalah seorang Yahudi yang datang berkunjung di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Ia tidak tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus alami. Kesalahan apa yang dia buat, dia tidak tahu menahu. Yang dalam pengamatannya sebagai seorang yang baru datang di Yerusalem, bahwa di depannya ada seorang laki-laki yang telah berlumuran darah, yang tidak berdaya lagi karena mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Maka dalam kasus ini, Simon telah berperan meringankan rasa sakit dan penderitaan dari seorang laki-laki yang akan mati. Saudaraku, peristiwa Yesus hari itu menjadi tontonan bagi banyak orang. Ayat 27 bacaan kita dicatat bahwa sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Situasi yang Yesus alami dengan kondisi tubuh yang penuh luka dan lumuran darah menjadi salah satu alasan orang banyak, bahkan perempuan-perempuan Yerusalem, merasa prihatin dan sedih. Bahkan secara alamiah, jiwa kemanusiaan mereka muncul di saat menyaksikan Yesus yang adalah kelompok mereka, yaitu kelompok Yahudi, diperlakukan dengan kejam dan akan dihukum mati oleh tentara Romawi. Dalam situasi yang meratap, tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 28 dan 29, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Ayat ini bukan berarti bahwa Yesus tidak menghargai atau Yesus menolak kesedihan dan tangisan mereka kepadanya.
Lalu apa artinya perkataan Yesus ini, saudara-saudara? Sebenarnya orang banyak termasuk perempuan-perempuan ini tidak memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Yesus. Penderitaan dan salib yang Yesus bawa adalah sesuatu yang harus ia selesaikan. Karena salib yang dibawanya adalah bagian dari rencana dan tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maksud dari Yesus, ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka tangisi di hari di mana di masa yang akan datang akan terjadi sebuah tragedi dan peristiwa yang besar yang sangat mengerikan yang akan menimpa Yerusalem. Dan apa yang Yesus katakan merupakan sebuah nubuatan tentang kehancuran Yerusalem yang akan terjadi di tahun 70 Masehi atau sesudah 40 tahun kematian Yesus. Di mana peristiwa itu, tentara Romawi berhasil mengalahkan pertahanan kota dan menghancurkan sebagian besar dari Yerusalem. Dengan kebrutalan besar, mereka membunuh hampir setiap pria, wanita, dan anak-anak. Di situasi itu, Yerusalem mengalami pembantaian yang hebat. Perempuan-perempuan menyaksikan kelaparan dan kematian dari keturunan atau anak-anak mereka. Maka oleh maksud ini, Yesus mengatakan dalam ayat 29, adalah berbahagia dan lebih baik perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Karena saudara-saudara akan betapa menderitanya dan sedihnya para ibu-ibu atau para perempuan-perempuan itu menyaksikan kematian dan pembantaian terjadi atas anak-anak mereka dan keluarga mereka. Betapa kengerian ini akan terjadi terhadap manusia sebagai akibat dari penolakan terhadap Yesus, sebagai akibat dari dosa dan pemberontakan mereka. Di ayat 31, Yesus menggunakan metafora tentang pohon yang hidup dan pohon yang kering. Hal ini untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah pohon yang hidup itu yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas untuk dibakar karena di dalam dirinya tidak ada kesalahan. Tetapi bagaimana dengan pohon yang kering? Adalah gambaran keberdosaan umat yang benar-benar jahat di mata Tuhan. Maka api akan dengan cepat akan membakar pohon yang kering ini. Itulah kehancuran Yerusalem sebagai buah dari keberdosaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, sederhananya pengertian dari ayat ini mau mengatakan pada kita bahwa sedangkan orang yang benar, yang tidak bersalah seperti Yesus, harus mengalami penderitaan yang mengerikan ini, bagaimana dengan orang yang berdosa dan yang menolak Tuhan? Pasti penderitaannya akan lebih hebat dan akan lebih mengerikan. Itulah maksud dari Yesus mengajak para perempuan itu menangisi diri mereka dan anak-anak mereka. Dan perkataan Yesus ini, saudara-saudara, harus kita pikirkan dengan serius. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari bacaan firman ini ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai bahan perenungan di minggu sengsara yang ke-6 ini. Simon dari Kirene, sebagian orang mungkin berpikir dia adalah orang yang sial, karena secara tiba-tiba dipilih tentara Romawi untuk membantu Yesus memikul salib yang berat itu. Padahal, kalau kita mau periksa beberapa catatan Alkitab, perjumpaan Simon dengan Yesus dalam keadaan yang tidak terduga telah berhasil merubah hidup Simon dan seisi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Ia pada akhirnya memahami bahwa ia telah mendapatkan hak istimewa untuk ambil bagian dalam membantu Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu.
Kalau kita membaca dalam kitab Roma 16 ayat 13, anak-anak Simon, termasuk di dalamnya Rufus, telah menjadi Kristen sebagai buah dari pengalaman iman dari sang ayah. Jadi Simon dari Kirene sebenarnya dia berada di tempat dan waktu yang tepat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salib adalah pencapaian terbesar dari Yesus. Bagi manusia, salib merupakan alat penyiksaan yang membawa pada kematian. Tetapi bagi Yesus, salib sebagai alat untuk membawa kehidupan dan rekonsiliasi bagi setiap orang yang percaya. Salib menurut Yesus bukanlah maut atau kekalahan, tetapi kemenangan yang kekal. Dia sangat siap menjalani penderitaannya. Dia ingin membereskan dengan tuntas karya penyelamatan ini. Dia ingin mereka yang melihatnya menderita kesakitan untuk menyadari bahwa air mata yang mereka keluarkan dalam arti tertentu telah disia-siakan kepadanya, kecuali mereka ada di dalam pertobatan. Karena sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada mereka akibat dari dosa mereka. Saudaraku, tidak ada yang salah saat kita menaruh rasa empati terhadap penderitaan Yesus. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih mendesak untuk kita sesali dan ratapi, yaitu kebodohan kita yang terus jatuh dalam keberdosaan. Jangan lupa bahwa salib yang ditanggung oleh Yesus akibat dari dosa manusia. Yesus harus membayar semua itu dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah yang tertumpah di kayu salib. Penderitaan Yesus bukanlah suatu peristiwa yang harus kita tangisi. Salib tidak hanya merupakan simbol keselamatan bagi umat Kristen, bagi orang percaya, tetapi karena salib, kita harus menyadari bahwa ada hukuman atas dosa yang dilakukan. Salib adalah bukti bahwa semua dosa akan diperhitungkan dan dihukum oleh Tuhan. Sebab kalau kita menangisi peristiwa salib hanya sebatas berempati, maka kita sebenarnya tidak tahu apa tujuan dari peristiwa salib itu. Dan mengapa Yesus mengajak untuk tidak menangisinya? Karena dia tahu dia akan menyelesaikan pertandingan hidupnya. Yesus sangat menikmati cawan penderitaan yang diberikan Bapa kepadanya. Meskipun ia akan dibawa di tempat pembantaian dan ia akan mati, tetapi keyakinannya bahwa ia akan menang atas maut melalui peristiwa kebangkitan. Jadi saudara-saudara, salib menurut Yesus bukanlah maut atau kekalahan, tetapi sekali lagi adalah kemenangan kekal. Salib telah menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa terhadap orang yang berdosa. Dan mestinya derita Kristus menjadi peristiwa yang membuat kita harus selalu mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Bahkan karena salib yang Yesus telah jalani dan tanggung penderitaannya, seharusnya kita menjadi malu atas segala dosa dan kejahatan yang kita buat di kehidupan ini. Saudaraku, keberadaan Tuhan tidak hanya di saat atau di masa-masa kita beroleh berkat dan keberhasilan, tetapi saya mengajak mari kita menemukan Tuhan dalam setiap penderitaan kita. Di tengah ketidakberdayaan, di tengah ketidakmampuan kita, justru di sanalah Tuhan hadir. Kita ingin dekat dengan Tuhan, tetapi kita harus melewati jalan yang tidak kita sukai sama sekali. Kita ingin akrab dengan Dia, tetapi kita harus ada di tempat dan situasi yang tidak kita sukai. Kita tidak suka dengan penderitaan. Kita tidak suka dengan kesulitan.
tetapi kita harus ada di sana. Kita harus ada di situ. Mari kita jalani hari-hari hidup kita, supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sesalilah setiap dosa, dan belajarlah untuk setia di jalan Tuhan. Mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa sakit, kita tertekan, kita terombang-ambing, mungkin iya. Maka nikmatilah hari-hari susahmu, nikmatilah kesulitan dalam hidupmu. Berjuanglah untuk menjadi pengikut Tuhan yang tangguh. Berjuanglah untuk menjadi murid-Nya yang sungguh-sungguh. Belajarlah menikmati derita, pahit, dan getir karena Kristus. Tetapi ingat, Tuhan selalu menjumpai kita di kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Amin.